Patrick Kluivert konfirmasi nama Crescencio Summerville untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Ratu Tisha segera laksanakan. Waketum PSSI, Ratu Tisha mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah mengonfirmasi nama Crescencio Summerville untuk dinaturalisasi. Ratu Tisha mengungkapkan PSSI baru saja berkomunikasi dengan Patrick Kluivert untuk membahas pemain keturunan untuk timnas Indonesia di round 4. Nama Crescencio Summerville pun muncul dalam komunikasi telepon PSSI dengan Patrick Kluivert waktu lalu. Pemain berusia 23 tahun itu diproyeksikan sebagai pemain tambahan timnas Indonesia dengan misi lolos Piala Dunia 2026. Namanya sudah muncul sewaktu komunikasi dengan Coach Patrick. Tadi saat saya tanya, apakah nama itu confirm, dia bilang sudah. Mudah-mudahan pemain itu mau, kata Ratu Tisha ketika dihubungi Narasi TV. Oke, nanti kita coba, saya hubungi dulu dia, mudah-mudahan sih mau. Jadi obrolan tadi lebih ke sana dan lebih santai, Papa Ratu Tisha. Sebelumnya, Patrick Kluivert meminta 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ketiganya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, dan Miliano Manhoef. Namun, PSSI belum bisa proses ketiga pemain tersebut. Sebab, ketiganya belum memberikan keputusan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Patrick Kluivert kan pernah mengajukan Pascal, Oosterwolde dan Manhoef, tadi dia seperti cross-check balik. Apakah benar mereka sudah menolak atau tidak? Ungkap Waketum PSSI. Saya bilang iya, seperti itu kabar terakhirnya, soalnya menurut Patrick Kluivert ketika dia ngobrol sama ketiganya, semuanya mau membela timnas Indonesia. Saya bilang, semua pemain mau, cuma kondisinya kan ada beberapa hal yang mengganjal. Itu kembali lagi ke pemainnya, kalau pemainnya masih ragu-ragu, tidak usah, ujar Ratu Tisha. Lalu siapa Crescencio Summerville? Dia adalah penyerang West Ham United berusia 23 tahun. Summerville telah bermain 218 kali di pertandingan profesionalnya, dengan rincian 53 kali di Premier League atau kasta teratas Liga Inggris, 43 kali di Champions, 27 kali Premier League 2, 21 Eredivisie, Keuken Kampion Eredivisie, 6 kali FA Cup, Elf Cup, 3 Elf Trophy, 3 Champions Playoff, 1 KNVB Beker dan lainnya. Dari jumlah itu, Summerville membukukan 52 gol, 35 assists, dan 14.000 menit bermain. Summerville dirumorkan punya darah Indonesia, asal-usul garis keturunannya berasal dari kakeknya yang disebut keturunan Maluku. Summerville notabene nama baru dalam peredaran pemain keturunan di Eropa. Penyerang kelahiran Amsterdam, Belanda itu jarang muncul tiap kali netizen huru-hara merekomendasikan pesepak bola berdarah Indonesia kepada PSSI. Media Malaysia, makan bola panik mendengar timnas Indonesia segera kedatangan pemain naturalisasi tambahan. Makan bola menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal membuat level kedua tim semakin jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan tambahan pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini mimpi semua, mimpinya cepat. Rencana PSSI itu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2030, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Ini cepat, kenapa? Hidup itu harus ambil momentum, kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, mereka diaspora yang berkorban, tambahnya. Pertandingan round 4 tentu akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang nggak pengen lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Malaysia, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang sulit mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas. Makan Bola pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Makan Bola. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di liga-liga Eropa menyatakan bersedia membela timnas, ini cukup mengejutkan. Ini tentu akan membuat level timnas Malaysia dan Indonesia bagai langit dan bumi. Malaysia makin tertinggal, tegasnya. Venezia mengirim pesan menyentuh kepada Jay Itzes usai resmi pindah ke klub promosi Liga Italia 2025-2026 Sassuolo.
Berakhir sudah kebersamaan Jai Itzes dengan klub Serie B Venezia. Kerja sama mereka yang terjalin sejak awal musim 2023 hingga 2024 berakhir pada Sabtu, 9 Agustus 2025, usai Itzes merampungkan kepindahannya ke Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu merapat ke Sassuolo dengan paket transfer bersama Valicande yang bernilai total 11 juta euro. Bersama Sassuolo, Jai Itzes menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga Juni 2029. Meski hanya 2 musim berseragam Venezia, kontribusi Jai Itzes terasa begitu besar. Jai Itzes adalah benteng kokoh di lini belakang Venezia. Jai Itzes memiliki kemampuan duel udara yang kuat dan merupakan figur seorang pemimpin. Tak ayal, Jai Itzes kerap dipercaya tampil mengawal lini belakang Venezia. Jai Itzes tercatat bermain sebanyak 66 kali di lintas kompetisi dengan mencetak 5 gol untuk Venezia. Salah satu prestasi Jai Itzes di Venezia adalah membawa tim tersebut promosi ke Serie A pada musim 2024 hingga 2025. Hanya, Venezia cuma bertahan 1 musim di kompetisi tertinggi sepak bola Italia tersebut dan harus kembali ke Serie B musim depan 2025-2026. Dengan segala kontribusi tersebut, Jai Itzes pun meninggalkan kesan yang mendalam bagi Venezia. Maka dari itu, Venezia ingin mantan B andalannya tersebut bisa meraih kesuksesan bersama Sassuolo. Proses naturalisasi 3 pemain baru untuk timnas Indonesia dipastikan hampir rampung. Kabar ini disampaikan oleh mantan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang dikenal sebagai tangan kanan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengungkapkan bahwa ketiga pemain tersebut kemungkinan besar sudah bisa membela Garuda dalam waktu dekat. Hassani menyebutkan bahwa proses administrasi naturalisasi sudah berada di tahap akhir. Meski tidak menyebutkan nama secara detail, publik sepak bola tanah air sudah menebak-nebak siapa saja sosok yang dimaksud, mengingat isu ini sudah lama menjadi perbincangan di kalangan pecinta timnas. Insya Allah prosesnya tuntas, mereka siap membela timnas Indonesia di ajang resmi terdekat, kata Hassani. Yang jelas 3 pemain, tapi saya pikir akan ada tambahan pemain naturalisasi baru lagi, lanjutnya. Timnas Indonesia lagi di jalur yang tepat, Piala Dunia di depan mata, jadi siapa sih yang nggak mau untuk perkuat Indonesia, terangnya. Dia memastikan seluruh dokumen hukum dan administrasi sudah hampir selesai, hanya menunggu pengesahan resmi dari pemerintah. Ketiga pemain ini diharapkan bisa menambah kekuatan skuad asuhan Patrick Kluivert, terutama di sektor yang selama ini dianggap kurang maksimal. Kehadiran pemain keturunan dengan kualitas Eropa diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia bahkan dunia. PSSI sebelumnya telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini menjadi andalan di skuad Garuda. Mereka terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan di berbagai laga internasional. Rencana ini mendapat sambutan positif dari para pendukung timnas. Mereka berharap proses ini segera selesai agar ketiga pemain tersebut bisa tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Dengan langkah ini, PSSI menegaskan komitmennya untuk memperkuat timnas melalui strategi jangka panjang. Publik ini tinggal menunggu momen resmi ketika ketiga pemain tersebut mengenakan seragam merah putih untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia siap berikan segalanya, Patrick Kluivert sebut Arab Saudi alami tekanan lebih. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa ia dan anak asuhnya akan memberikan segalanya demi lolos ke Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Belanda itu menilai tekanan lebih besar ada di pundak Arab Saudi. Timnas Indonesia dan Arab Saudi berada satu grup pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Satu tim lainnya adalah Irak. Arab Saudi akan bertindak sebagai tuan rumah dengan format round robin. Artinya, dalam home tournament ini, ketiga tim, termasuk Timnas Indonesia, hanya akan saling bertemu 1 kali tanpa sistem home away. Tentu saja ini hasil undian yang berat. Kami sudah mengenal Arab Saudi dari babak grup sebelumnya. Irak juga lawan yang sangat sulit. Kami harus menjernihkan pikiran, menganalisis lawan dengan baik, dan menunjukkan kualitas kami di lapangan, ujar Patrick Kluivert. Berstatus tim pot 3, yang artinya, paling lemah, Timnas Indonesia memang menjadi favorit terakhir jika bicara dari sudut pandang ranking FIFA. Namun, Patrick Kluivert menggarisbawahi bahwa laga pertama, yakni kontra Arab Saudi, akan jadi yang terpenting. Laga pertama tentu sangat penting, semua orang tahu itu. Masalahnya, banyak pemain kami akan datang ke jeda dalam waktu yang sangat mepet. Tapi itu bukan alasan. Begitulah keadaannya, dan kami harus menyikapinya dengan bijak.
Kami harus mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin, kata Kluivert lagi. Lebih lanjut, Kluivert juga merasa tekanan berlebih ada pada Arab Saudi karena bertindak sebagai tuan rumah dan jadi favorit untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan menjuarai grup B. Kami akan menganalisis mereka dengan baik. Tapi, menurut saya tekanannya ada di Arab Saudi. Kami harus tampil dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Kluivert tak mau memungkiri bahwa tugas berat ada di pundaknya. Mantan pemain Barcelona itu sesumbar bahwa ia menyukai tantangan dan tekanan. Kami sudah mencapai posisi bersejarah dengan lolos ke babak keempat. Tapi semua orang ini ke Piala Dunia. Saya, para supporter, jadi tekanannya besar. Fans Indonesia sangat bersemangat dan saya suka itu. Saya suka tekanan, karena tanpa tekanan ini bukan pertandingan. Saya menyukai tekanan, saya senang bekerja untuk negara ini. Tapi kami harus lolos dan semua tahu ini jalur yang sulit. Kami harus memberikan segalanya di lapangan dan bermain sebagai tim. Kekhawatiran mulai dirasakan kubu timnas Arab Saudi menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan utama datang dari potensi bergabungnya Thijs Dallinga, penyerang tajam milik Bologna FC, ke dalam skuad Garuda. Kehadiran pemain berdarah Indonesia tersebut dinilai bisa menjadi ancaman bagi ambisi Arab Saudi untuk melaju ke fase berikutnya. Dengan waktu persiapan yang masih lebih dari 1 bulan, kedua tim nasional memiliki kesempatan untuk menyusun strategi terbaik demi meraih hasil maksimal. Salah satu sorotan menjelang pertandingan ini datang dari kemungkinan bergabungnya Thijs Dallinga ke dalam skuad timnas Indonesia. Pemain depan milik Bologna ini menjadi buah bibir di media, terutama media dari Arab Saudi. Media asal Arab, Al-Aswaat, menilai, kehadiran Thijs Dallinga bisa menjadi ancaman bagi tim asuhan Hervé Renard. Mereka menyebut, kehadiran pemain penyerang ini bisa memperburuk peluang Arab Saudi untuk lolos ke fase berikutnya. Di saat genting seperti ini, kabar buruk datang. Harapan tim Arab untuk tampil di Piala Dunia kembali terancam. Thijs Dallinga disebut telah menerima undangan naturalisasi, tulis media tersebut. Dalam laporan yang sama, disebutkan, Dallinga berpotensi tampil membela timnas Indonesia pada bulan September, saat FIFA Matchday, apabila proses naturalisasinya berjalan lancar. Meski demikian, Al-Aswaat juga mengingatkan, proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang mudah dan cepat. Jika Dallinga setuju, ia harus melalui sejumlah prosedur yang rumit, dan ini masih menjadi tanda tanya besar, tulis mereka. Dengan segala potensi yang dimiliki Thijs Dallinga serta kemungkinan besar ia akan memperkuat timnas Indonesia. Wajar jika Arab mulai menunjukkan rasa cemas. Liga Belanda akan dimulai pada Sabtu, 9 Agustus 2025, namun hingga kini gelandang timnas Indonesia Tom Haye masih belum punya klub. Kompetisi sepak bola level 1 dan 2 di Belanda, Eredivisie dan Eerste Divisie, akan dimulai pada Sabtu, 9 Agustus 2025, dini hari. Pertandingan Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles jadi pembuka Eredivisie. Sedangkan di Eerste Divisie ada 4 pertandingan yang serentak dilaksanakan menandai musim baru. Seiring dengan liga di negeri kincir angin yang bakal bergulir, belum diketahui klub yang akan dibela Tom Haye. Situasi ini serupa musim lalu. Ketika itu Tom Haye baru bergabung dengan Almere setelah Eredivisie musim 2024-2025 bergulir. Bursa transfer di Belanda masih dibuka hingga 1 September 2025. Dengan demikian Tom masih punya peluang bergabung dengan klub manapun sampai batas waktu tersebut. Sejauh ini, rumor transfer Tom Haye melibatkan kesebelasan Eredivisie seperti NAC Breda dan Fortuna Sittard. Tom Haye sebelumnya pernah bermain di NAC Breda pada 2020 hingga 2022. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, berusaha mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, tengah berusaha mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Upaya ini dilakukan agar ketiga pemain tersebut bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim nasional. Menurut laporan yang diterima Dito dari Ketua PSSI, Erick Thohir, ada rencana untuk menaturalisasi ketiga pemain tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses ini dianggap penting untuk meningkatkan daya saing tim di kancah internasional. Pak Erick Thohir pada pekan lalu sudah menginfokan ke saya dan juga melaporkan ke Pak Presiden RI, Prabowo Subianto, ungkap Dito.
Informasi tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara PSSI dan pemerintah dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola nasional untuk izin kembali menaturalisasi pemain. Ini karena baru diperintahkan, jadi prosesnya sedang dikerjakan, tambah Dito. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses naturalisasi sudah mulai berjalan dan diharapkan dapat segera diselesaikan agar para pemain bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dito mengungkapkan bahwa Erick Thohir berharap 3 pemain tersebut sudah dapat memperkuat timnas Indonesia ketika FIFA Matchday di bulan September mendatang. Pertandingan tersebut menjadi salah satu agenda penting bagi tim nasional. Pertandingan FIFA Matchday ini juga menjadi bagian dari persiapan penting bagi timnas Indonesia jelang menghadapi round 4 di bulan Oktober 2025. 3 pemain. 1 Mauro sudah beres. Saat ini, kami masih menunggu dari PSSI dan memang Pak Erick Thohir menyampaikan ketiga pemain ini bisa dimainkan pada September 2025. Tutur Dito. Pernyataan ini menunjukkan optimisme bahwa ketiga pemain tersebut akan segera bergabung dengan tim nasional pada waktu yang diharapkan. Jadi mungkin ini kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan seluruh stakeholder. Jadi ya, nanti kami update setiap perkembangan, ungkapnya. Dito menekankan pentingnya komunikasi yang terus-menerus dengan semua pihak terkait untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan para pemain tersebut. Pastinya kalau untuk September 2025, pekan ini bakal masuk, tapi kami lihat bagaimana. Nanti kami pastinya akan berkomunikasi baik dengan DPR RI dan PSSI, ucap Dito. Dito optimis bahwa kehadiran 3 pemain baru akan memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia saat bermain di round 4. Menurutnya, ketiga pemain tersebut memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dan akan memberikan kontribusi positif bagi tim. Ya, saya kira dari track record pemain sangat meyakinkan dan akan memperkuat timnas Indonesia. Saya yakin apa yang sudah dilakukan, baik dari PSSI dan juga tim diaspora ini ya sudah baik, jelasnya. Dito juga menambahkan bahwa kolaborasi antara PSSI dan tim diaspora menunjukkan hasil yang positif. Dia percaya bahwa strategi ini akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan timnas Indonesia ke depannya. Dengan persiapan dan dukungan yang tepat, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil maksimal dalam pertandingan mendatang. Direktur Teknik FC20, Jan Strewer, memberikan fakta pahit soal nasib Mads Hilgers di bursa transfer musim panas 2025. Bek timnas Indonesia itu sejak jauh-jauh hari sudah dikabarkan akan hengkang dari FC20. Keputusannya hengkang tak lepas dari kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun bersama FC20. Usai musim 2024 hingga 2025 berakhir, Mads Hilgers mengaku dirinya belum mendapat tawaran perpanjangan kontrak. Lantaran belum mendapat perpanjangan kontrak, maka dirinya memutuskan angkat kaki dari FC20. Meski sepakat untuk berpisah, Mads Hilgers masih disertakan FC20 dalam laga-laga pramusim. Sayangnya, Mads Hilgers tidak dimainkan saat timnya menjalani laga uji coba melawan FC Porto dan Udinese. Diprediksi keputusan FC20 tak memainkannya demi menjaga kondisinya agar bisa segera mendapat klub baru. Di sela-sela pramusim ini, petinggi FC20 justru memberi fakta pahit soal nasib Mads Hilgers. Di bursa transfer musim panas 2025, Mads Hilgers disebut belum mendapatkan 1 peminat pun. Meski begitu, pihak FC20 optimis jika Mads Hilgers bisa segera mendapat klub baru di musim panas ini. Meski Hilgers belum mendapatkan peminat, FC20 sendiri sudah bergerak cepat dengan mendatangkan Staff Lemkin sebagai penggantinya. Sekadar informasi, Mads Hilgers merupakan jebolan Akademi FC20. Mads Hilgers telah bergabung klub FC20 itu sejak 2011 silam. Selama menimba ilmu di FC20, Mads Hilgers mampu tampil mempesona sehingga bisa naik kelas ke kelompok umur dan senior. Debutnya bagi FC20 tercipta pada musim 2020 hingga 2021 saat usianya 19 tahun, di mana Mads Hilgers tampil selama 10 menit kontra Ajax Amsterdam. Sejak debutnya itu, Mads Hilgers mampu mencatatkan 132 penampilan di segala ajang dengan sumbangan 4 gol dan 2 assist. Sayangnya, kiprahnya bersama FC20 tak akan bertahan lama karena situasi kontraknya yang memaksa pihak klub harus menjualnya di musim panas 2025. Media Irak Ekstra Panik Indonesia bakal diperkuat 2 pemain naturalisasi baru. Mereka meminta tim kesayangan untuk siaga 1. PSSI terus melanjutkan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumornya ada 2 pemain yang bakal segera jadi warga negara Indonesia.
Rumor yang santer diperbincangkan adalah Tits Dalinga yang kini memperkuat klub Italia Bologna dan Miliano Jonathan FC Utrecht. Media Irak, Irak Extra mengatakan tim negaranya harus siap-siap dengan kekuatan Indonesia yang bakal tambah menakutkan dengan kedatangan dua pemain tersebut. Kita perlu memonitor dengan cermat persiapan kekuatan lawan, terutama pemain naturalisasi, untuk mendapatkan tindakan penanggulangan terbaik, tulis Irak Extra dalam artikelnya, dikutip Kamis 2025. Dengan skuad yang sekarang, Indonesia telah mampu mengalahkan tim-tim dari Timur Tengah, Arab Saudi dan Bahrain sudah menjadi contohnya, lanjutnya. Apalagi dengan bertambahnya pemain naturalisasi baru yang bermain di Liga Top Eropa, ini sangat mengkhawatirkan, tegas Irak Extra.